Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Lexuso atau Elkencuso Putro Kadaro Putune Nyono di Kromo. Kali ini saya barusan membeli scope ya, tapi ini aslinya scope bekas second ya. Memang saya pilih second karena yang pertama nggak punya duit, yang kedua mboten gadah arto, dan yang ketiga pastinya tidak punya cicis. Sama aja ya. Oke, kali ini saya membeli tele vektor Minotaur dengan magnifikasi atau pembesaran 1260x60. Saya beli dari teman saya dari Cikampek. Kalau dari bungkusan paketnya sih dari Cikampek. Oke, saya beli ini dan berani beli ini karena teleskop ini tidak bekerja berat ya, karena dia hanya untuk benrest. Semoga untuk benrest sih. Benrest dia nggak bekerja berat. Dia tidak bermain terlalu banyak main turret, naik turun kanan kiri, nggak, sekali setel udah. Paling kalau jatuh ya nyetel lagi. Dan setelah saya buka, waduh kaget, ini tele atau pentungan atau telomogol gede banget ya. Saya periksa semuanya nih apa isinya ya. Ini yang pasti mounting, dan mounting ini kayaknya rel 22 ya. Biasanya untuk senpi, tapi ini untuk senapan angin. Ini pakai rel 22. Dan ini tabung pipanya itu 35, nanti akan dijelaskan lagi di depannya. Wah, telenya edan abot, tapi nggak apa-apa, ini benrest. Oke, nggak apa-apa, jalanin aja hidup ini dengan penuh keindahan, ya enggak sih? Yuk. Dan teleskop ini didatangkan dari Cina, diproduk dari Cina sana. Nggak tahu siapa yang bikin di sana, boh. Li Chengwei atau Li Chengde. Hus. Cang. Kok wonten Li Chengwei, wonten Li Chengde niku napa, Pak? Yo, sak ngerti ku ki nek Li Chengde kuwi nek pas ngepit kae yo nganune kecepet cedel. Kembali ke teleskop ya. Jadi nah ini kan center dot nih. Jadi tipe ini Minotaur ini Vortex Minotaur ini Vektor bisa ambil ini yang tipenya center dot karena untuk benrest. Sebenarnya ada sih yang bagus ya, mereknya Viper T36, saya pernah punya, tapi karena keadaan ekonomi memburuk dan kebetulan saya sedang membangun rumah untuk saya tingkat sampai 8 tingkat biar kayak menara gitu, tapi nggak jadi kenyataan. Akhirnya saya jual dan nggak bisa beli lagi. Kasian deh lu. Akhirnya beli yang murah. Nah, kalau ini adalah Viper klasik ya. Viper klasik zoomnya sampai 246 kali 24 kali 44. Ini yang biasa saya buat bertanding, buat main tripod, buat main multi ring, oke aja. Saya menggunakan mounting BKL warna silver ya, Towo ya, karena ini saya tambahin sunhead. Saya kebetulan pas mampir ke toko siapa itu ada sunhead, saya beli pas tak sambung wae isan ben Towo, tapi itu koyong gonmu murah Towo weh. Nah, yang sebelahnya ini adalah senapan belum ding. Ini masih membahas Viper klasik ya, itu apa namanya logonya, apa tulisannya Viper klasik. Nah, yang sebelah ini nanti juga akan kita bahas. Ini adalah senapan bullpup bisa, bullpup bisa, balpup nggak tahu kalau balpup sih. Ini saya menggunakan teleskop vektor Hugo
6 kali 24 dikali 50. Berapa tuh ketemunya? Hitung sendiri ya. Nah, saya menggunakan tele ini dan membeli tele ini karena dia dot tengah ya, ada dot tengahnya satu, tapi ke bawahnya ada reticle lagi tiga strip. Nah, ini tipe Hugo. Buat hunting cukup lah. Nah, ini saya bikin dari jarak 90 meter sampai ke 25 meter, saya bikin cross semua. Makanya dicatat. Ya, halo teman-teman sobat dealer di seluruh Nusantara. Kali ini saya akan membahas tentang scope yang baru saya beli. Saya dalam bulan ini membeli 2 scope dari keluarga Vector. Yang pertama itu Vector Hugo yang saya pasang di senapan hunting. Nah, ini rencananya akan saya pasang di senapan khusus kompetisi band race. Yang ini Vector Minotaur, magnifikasinya 1260x60, jadi objektif lensanya ini 60 dengan diameter tabung pipa ini 35 kalau menurut deskripsi yang ada di kertas ini, dengan berat hampir 1,2 kilo. Mungkin ini kalau udah dipasang sunhead nanti akan bertambah beratnya. Pembesaran ini sampai dengan 60. Pembesaran tele ini dari mulai 12 sampai dengan 60 ya. Dan motif dan model reticle yang ada di dalam teleskop ini adalah center dot. Jadi kalau center dot itu cuma ada garis palang, dari tengahnya ada titik kecil dot ya. Ini Minotaur 1260x60. Sebenarnya Minotaur itu ada 2, yang satunya itu 1050 dikali 60. Kalau yang 1260 ini minimum fokusnya itu di 30 yard. 30 yard itu sekitar 27 meter. Jadi kalau kita mau bermain di band race 25 meter, mungkin tipis-tipis sedikit lah, tetap masih bisa kelihatan. Atau kalau perlu kita mundur aja 2 meter. Nah, kalau yang satu, yang 10 kali 50 60 lens, jadi pembesaran 10 sampai 50 dengan objektif lensanya itu 60, dia minimum paralaknya di 10 yard. Dia di 10 yard. Jadi dia di jarak mulai 10 meter itu sangat jelas sekali. Cuman saya saat ini punyanya cuma ini. Ya. Nah, ini rencananya nanti akan dipasang di senapan khusus untuk band race. Ini cukup berat juga ya, 1,2 kilo. Oke. Nah, satu lagi yang saya ambil atau yang saya beli itu Vector Hugo 624x50 GT. Modelnya itu tengahnya ada dotnya, nanti ke bawahnya ada balistik, ada apa namanya itu, half mil dot. Tapi kalau ini cuma straight aja ya, straightnya 3. Jadi untuk berburu itu cukup mumpuni ya. Kemarin saya udah coba, jadi jarak 25 sampai dengan jarak 90 meter itu saya usahakan tetap nembaknya di titik tengah aja, di dotnya itu. Jadi 25 meter sampai 90 meter saya bikin cross. Caranya kita bikin bidik pertama dulu di 25 meter. Nah, senternya di situ. Nanti kalau kita menginjak ke 30 meter, kita kita naikkan. Kita putar ke kiri, sampai dengan 90 meter kita tandai. Nanti di kertas itu sudah ada tandanya. Itu lebih enak ya. Dan semoga nanti turretnya tetap stabil ya. Biasanya kalau tele-tele di bawah, maaf, di bawah 5 juta atau di bawah 7 juta itu kalau nggak kita upgrade masih kurang. Nanti kita putar ke bawah atau kita sering putar turret itu dia nggak kembali seperti semula. Harusnya misalnya kita kembalikan di 25 meter, nggak taunya nanti dia pindah, titik bidiknya pindah. Tapi kalau teleskop bagus harusnya enggak. Makanya ini saya coba di tele kelas 2 jutaan. Semoga turretnya mampu. Untuk yang seri Vector Hugo ini udah saya setting ya kemarin. Jadi saya tidak menggunakan rangefinder lagi. Jadi saya cuma menggunakan fokus. Nah, saya menggunakan ini. Jadi kalau dia ada di 100 yardnya ini bening, ya di 100 yardnya ini clear. Nah, berarti saya
akan menggunakan angka yang 90 ini. Saya akan putar ke sini. Nah, semakin ke bawah jarak semakin dekat. Di sini itu ringnya antara 75 sampai 80. Kita menggunakan feeling aja. Kebetulan ribet kalau nembak terus pakai ring finder itu kelamaan. Nah, saya mungkin mengira-ira di antara di sini. Mungkin ini di 75. Kalau saya naik sedikit tadi 80. Nanti kelihatan di teleskopnya itu view beningnya ada di mana. Oke, nanti kalau 80, nah ini kita turunkan ke 80. Nah, nanti kita turun sedikit. 80-nya agak blur, turun sedikit, berarti itu 75. Kita main di sini. Nah, nanti tembakan kita akan selalu cross terus, tidak menggunakan strap di bawahnya. Jadi kita tetap menggunakan dot di tengahnya. Jadi semua dari jarak 25 sampai ke jarak 100 yard atau sekitar 90 sekian, kita menggunakan dot tengah. Nah, ini 25. Kita cari fokusnya di 25 tepat ini. Walaupun 25 yard ini bukan 25 meter ya. 25 yard ini sekitar 22, sekian. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau nembak kita lihat view-nya dulu, si target kita lihat view. Ternyata di 50. Oke, kita putarnya ke sini, berlawanan dengan arah jarum jam, kan berarti naik nih. Udah pas. Oke, dapatkan kunci. Oke, nanti semua tembakannya akan cross. Saya berharap dari beberapa putaran turret ini dari 90 ke 25 naik lagi, semoga tidak rusak ya, semoga tidak dol. Oke, yang pertama kita akan tes dulu vektor Minotaur ya. Yang saya tunjuk ini rumah ini ya, sekitar jarak 90 meter. Nah, coba saya lihat lewat tele seberapa jernihnya, bagaimana retikelnya. Nah, kelihatan kan? Nanti akan saya screenshot. Ini adalah tele vektor Minotaur. Ini menggunakan zoom 40 ya, dan set fokus menunjukkan di 90 yard. Nah, ini pada saat saya coba tele arahkan ke kertas 25 meter ya, susah banget untuk mendapatkan fokusnya. Dia itu minimum paraknya itu kalau nggak salah 30 ya, jadi ini 25 meter ya, gitu. Saya coba tekan-tekan jidat, tekan-tekan HP, tekan-tekan biar ketemu fokusnya, nyatanya nggak ketemu. Sampai saya zoom masih kurang clear ya. Jadi kalau kepengen nembak di 25 meter sebaiknya menggunakan minimum paralaknya 10 yard. Nah, Minotaur punya dia yang ukuran 10, 50, 60 magnifikasinya ya. Nah, sekarang kita arahkan ke target Monte. Aku taruh satu Monte warna putih dan satu yang merah itu adalah buah kersem. Buah kersem itu ukurannya kalau nggak salah ya. Karena saya nggak bawa sigmat sih, masa kesana kemari bawa sigmat. Kayak mau ngukur sawah. Ngukur sawah pakai sigmat ya. Nah, itu Monte 8 mili. Kalau Monte pasti ya, aku tadi 8 mili. Kalau yang merah itu buah kersem. Buah kersem ya. Kayak buah semangka enggak? Kayak buah jeruk ya. Nah, segitu deh. Nah, sekarang kita coba. Ini beda lagi nih. Ini adalah teleskop Weaver klasik.
Saya suka nih. Ini untuk multi ring, untuk tripos, oke deh. Sebenarnya untuk benches pun oke. Cuman waktu itu emang aku nggak punya senapannya sih. Insya Allah ke depan saya punya. Tapi saya udah pakai Minotaur. Insya Allah kalau punya rezeki nanti saya nggak beli deh. Saya tahan aja. Ya pemirsa, tadi gambaran dari scope-scope yang saya pakai. Ini saya tampilkan atau saya unggah mungkin karena saya cari referensi tentang khususnya tadi yang teleskop vektor Minotaur. Aku cari-cari di YouTube itu cuma dapat gambaran dua channel yang menampilkan ya. Jadi saya bikin sendiri aja deh. Jadi bisa saya share ke teman-teman untuk membandingkan atau paling enggak ada gambaran vektor Minotaur itu gimana, vektor Hugo itu gimana, dan kalau yang ini Weaver klasik ya, orang udah khususnya di Metsil banyak yang pakai dan nyaman dan jarang dijual lagi karena sudah sudah sehati. Kalau teleskop baru-baru ini yang vektor Hugo sama vektor Minotaur itu mungkin butuh penyesuaian. Demikian, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.